Oke, saatnya gue jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagram gue. Spesial di hari ulang tahun. Waktu itu gue nge-share bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dan ternyata entah ratusan atau bahkan lebih yang masuk, sehingga ya udah gue pilih random tanpa gue pilih sebelumnya ya. Jadi ini gue buka filenya di Instagram, lalu langsung gue baca random aja. Dan seinget gue sih ini Q&A pertama kayaknya, karena dulu pernah mau buka Q&A tapi akhirnya nggak jadi di video ini. Ya udahlah. Oke, pertanyaan pertama ya, dari Proto Dinosaur. Ini biasanya hadirnya Ramadan doang nih. Saur, Bib, orang Timur Tengah kalau main FF dan emosi apakah suka mengumpat atau malah istighfar? Oke. Gini ya, orang baik itu ada di mana saja dan orang tidak baik itu ada di mana saja. Jadi itu bukan tergantung, oh orang Timur Tengah pasti baik agamanya, enggak. Atau oh orang Eropa pasti gak baik agamanya, enggak juga gitu. Jadi ada di mana aja orang baik dan orang tidak baik gitu. Jadi biasa aja melihat orang itu, gak perlu rasis. Oh orang Batak pasti begini, orang Cina pasti begitu, enggak lah. Nah, tapi pertanyaan ini gue pilih nih karena gini, orang itu kan biasanya kalau main FF terus kalah, langsung dia tuh mengumpat dengan nama-nama hewan di kebun binatang, padahal pas dia TK suruh nyebutin nama hewan dia gak nyebutin, tapi entah kenapa sekarang justru dia hobi nyebutinnya. Nah, cuman yang gue ingin kasih buat kalian cara para Habib, yaitu orang Arab keturunan Nabi, paling tidak di kampung gue dan minimal ayah gue, kalau mereka marah sama gue atau marah sama orang lain atau keadaan, mengumpatnya itu biasanya Allah yahdik. Itu udah umpatan paling serem tuh, Allah yahdik. Gue kalau udah kena level Allah yahdik itu kayak sekian combo. Kalau di Tekken, lu main Tekken atau Street Fighter dulu tuh sekian combo, langsung kalah lu, langsung habis. Atau kayak kalau film Dragon Ball tuh kayak Vegeta itu kalau udah Kame-Kame, atau Goku tuh kalau udah Kame-Kameha gitu, itu udah parah kalau udah Allah yahdik. Tapi menariknya, Allah yahdik itu artinya semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Kenapa? Karena kita diajarkan dari kecil bahwa kata-kata itu suara hati. Kalau yang keluar dari mulut lu buruk, besar kemungkinan hati dan pola pikir lu buruk. Dan kata-kata itu akan sampai juga ke hati. Karena itu berhati-hatilah dengan kata-kata. Karena kalau sudah melukai hati orang, luka di hati itu seperti bekas paku di tembok. Walaupun lu cabut, bekasnya itu pasti ada. Dan lu gak akan dimaafkan oleh Allah kalau orang yang lu lakukan kesalahan kepadanya gak memberi maaf pada lu. Pokoknya hati-hatilah sama lisan. Oke, dari Ahmad Hanif. Bib, pernah ngerokok nggak? Nggak. Tapi gue mau cerita. Gue ada momen tuh mau ngerokok sekali waktu kecil SD. Mungkin kelas berapa ya? Kelas 4 SD mungkin ya, atau di bawahnya, atau ya di bawahnya sih kayaknya, atau di atasnya dikit lah. Nah itu, tapi rokoknya itu biasanya temen-temen tuh nggak beli rokok, tapi ngambil puntung rokok di tempat orang tuanya masing-masing. Nah kebetulan keluarga gue gak ada yang ngerokok, ayah gue gak ngerokok, dan lain-lain. Nah biasanya temen tuh bawa dari rumahnya tuh, kalau bahasa Madura bilangnya bucengan. Jadi bekas orang tuanya diambil buat dirokok. Atau mereka itu biasanya ngerokok pakai, kalau lu tahu dulu tuh
di toko rokok biasanya ada contoh rokok yang di dalamnya gabusnya doang, itu diisap. Atau pakai ada tuh dulu pohon yang tengahnya lobang dan bisa dibakar dan dia pelan-pelan apinya, biasanya pakai itu. Nggak mungkin beli, tapi suatu hari pada saat itu kita entah kenapa beli rokok. Beli rokok itu butuh dua hal. Pertama, keberanian untuk membeli karena terlalu banyak agen intelijen di kampung gua, takut bocor orang tua. Yang kedua, kemampuan ekonomi untuk beli rokok. Entah kenapa hari itu oke, kita beli. Kita bawa tuh ke sungai, saking takutnya untuk ngerokok. Dan lu tahu, emang ya, kalau orang udah nggak bakat, terus deg-degan, itu menjadi energi yang akhirnya membuat apa yang kita takut itu kejadian. Tetangga gue lewat dong di sungai itu. Jadi tetangga gue tuh tiba-tiba lewat, entah kenapa dia mungkin mau ngambil bambu atau apa gitu. Tapi jarang banget orang lewat sana. Hari itu lewat. Dan rokok yang belum dibakar tuh atau baru dibakar, belum diisap, itu langsung gue buang. Dan kata teman-teman gue, gimana sih kok dibuang gitu. Jadi nggak pernah tuh ngerokok. Oke, selanjutnya dari DM Restu. Bib, pernah ribut sama orang tua nggak? Oke, gue kalau ribut sama orang tua, alhamdulillah nggak pernah. Karena orang tua gue sangat pengertian, sangat menghargai positioning anaknya, asalkan nggak aneh-aneh. Orang tua gue dari kecil membiasakan gue untuk diskusi tentang segala hal, dan gue kebetulan juga orang yang ngefans dengan orang tua gue, jadi relasinya relatif aman. Tapi ada diskusi yang agak alot itu ketika menentukan gue itu harus masuk SMA mana dan masuk di IPA atau IPS. Itu agak alot waktu itu diskusinya. Karena kalau nggak salah ya, gue pengennya IPA karena gue lumayan jago lah IPA. Sama orang tua pengennya IPS karena orang tua emang menggiring gue untuk menjadi pendakwah, dan IPA itu relatif bukan keilmuan yang dibutuhkan untuk dakwah. Tapi kalau IPS kan ada antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya, sejarah yang dibutuhkan juga dalam dakwah. Seingat gue itu kalau nggak nentuin SMA mana, itu adalah nentuin IPA IPS. Nah, ini lagi dari ala.hadarnya. Tips tidak khawatir soal masa depan, Bib. Masa depan itu milik Tuhan, masa lalu itu milik sejarah. Masa depan itu 1 detik di depan lu, masa lalu itu 1 detik di belakang lu. Yang lu miliki adalah detik ini. Nah, detik ini nih. Nah, ini detik ini. Ya, detik ini. Pokoknya tiap detik yang lu jalani itu yang milik lu. Maka kalau lu khawatir masa depan lu kenapa-kenapa, atau overthinking tentang masa lalu lu yang jelek, yang harus lakukan oleh lu adalah menghadirkan diri lu secara penuh di detik ini untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat agar masa lalu lu yang buruk tidak terulang di masa kini, dan masa depan lu terjamin positif karena masa depan itu ditentukan oleh apa yang lu lakukan hari ini atau detik ini. Jadi nggak perlu terlalu khawatir tentang sesuatu yang lu nggak punya kendali atasnya. Itu kalau dalam filsafat Stoa. Jadi sesuatu yang lu gak punya kendali ya udah. Oke, dari R Fatah Kausar. Bib, pernah nggak teman ultah terus diceplokin terus tinggal pulang? Terus terang kalau di tradisi kampung Arab itu gak ada tradisi begituan. Bahkan tradisi merayakan ulang tahun aja nggak ada tuh. Kalau dulu ya, kalau sekarang kayaknya ada buat bocah-bocah biasanya. Terus
gue mengenali tradisi merayakan ulang tahun tuh di SMA. Karena SMA negeri dan itu udah beranjak dewasa, ada Sweet 17 lah dan lain sebagainya. Jadi mulai ada perayaan, termasuk diceplokin telur tuh di kepala. Dan gue nggak pernah suka itu, nggak pernah setuju itu, dan nggak pernah menganggap itu asik gitu. Apa? Jadi gue bingung aja sih ngelihat tradisi itu. Maksudnya apa ya maksudnya? Karena gue tuh pernah naik Gunung Kawaijen dan itu ada belerangnya kan, dan bau belerang itu ketika masuk ke pakaian itu ceket banget, nggak hilang-hilang, bahkan sampai bajunya harus dibuang. Dan gue bayangin telur tuh nempel di baju, di rambut, itu kan jadi lama ya hilangnya, jadi amis gitu. Walaupun sebenarnya yang sejatinya amis yang nyeplokin sih, bukan yang diceplokin. Anyway, gue nggak pernah gitu-gitu, dan gue kayak cuman ngelihat dari jauh terus. Oke, kita lanjut ke Givariar _ cara menjadi orang penyabar, Ustadz. Sabar itu identitas utama yang dimiliki oleh para nabi. Para nabi itu dikenal sebagai seorang yang penyabar. Dan sabar itu dalam Al-Quran menyebabkan kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan secara tidak terbatas oleh Tuhan. Kisah para nabi itu kisah kesabaran. Kisah kesabaran Nabi Ayub, kisah kesabaran Nabi Musa menghadapi Fir'aun, kisah kesabaran Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, kisah kesabaran Nabi Muhammad menghadapi orang Taif dan musuh-musuhnya yang menuduh Nabi Muhammad dengan berbagai hoax dan perlakuan fisik yang buruk hingga mau membunuh Nabi Muhammad. Nabi Nuh itu sabar 950 tahun. Jadi kisah para nabi itu kisah kesabaran. Maka itu motivasi pertama dan utamanya. Karena kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Tuhan, ya udah kita tahan tuh sabar. Walaupun kita pengen, ya udah kita tahan. Kemudian yang kedua sih menurut gue gini, kan gue juga bukan penyabar ya. Hanya terlihat sabar saja di kamera. Tapi aslinya kan ya enggak lah. Cuman kita paling tidak sama-sama punya komitmen dan upaya untuk menjadi orang yang lebih sabar dan lebih sabar lagi setiap saat. Nah, menurut gua tipsnya adalah dengan gini, lu selalu ingat bahwa ketika lu gak sabar dan meluapkan amarah lu, sepersekian detik setelah amarah itu luap atau ketidaksabaran itu terjadi, saat itu juga lu pasti akan menyesal. Gue belajar saat remaja dulu sama orang tua gue, khususnya ibu gue. Kadang tuh gue ngomel-ngomel, marah bahkan, karena gue lagi buru-buru mau main terus diminta suruh beli ini, suruh beli itu. Nah, ketika gue marah sama ibu gue dan karena itu gak sabar, gue tuh langsung nyesel, dan hari itu langsung menjadi hari yang buruk. Bukan hanya gue akhirnya gak main, tapi menjadi hari yang buruk dan melelahkan. Nah, gue tuh sering, yaudah gue inget-inget itu aja biar gue sabar gitu. Karena orang gak sabar itu yang pertama dan utama rugi itu adalah diri kita sendiri. Hari lu akan hancur. Bahkan mungkin bulan lu, tahun lu, atau seumur hidup lu akan hancur ketika ada kondisi di mana lu meluapkan ketidaksabaran lu. Selanjutnya dari _kepon_, pernah ngelakuin hal nakal apa yang menurut Habib udah paling nakal dan gak akan diulangin? Tonton obrolan gue sama Pras Teguh, gue cerita di sana. Oke, kita lanjut dari Roviur _ ultanya Habib ternyata bareng sama Hokage pertama Bib. Gue gak tahu Hokage pertama itu apa, dan
lu jangan menganggap diri lu keren karena hari ulang tahun lu sama dengan orang-orang keren. Orang-orang keren itu menjadi keren karena dia mengisi hari-harinya setiap hari, bukan hanya mengisi hari ulang tahunnya saja dengan hal-hal yang positif. Dari Get Rier, dulu waktu masih kecil dibolehin minum Coca-Cola nggak? Nah, ini lucu banget. Jadi, gue itu nggak dibolehin minum Coca-Cola, pokoknya produk-produk Israel lah. Karena ayah gue agak strike soal itu. Gue juga baca tentang pemikiran-pemikiran anti-Zionis karena ayah gue banyak punya buku-buku tentang anti-Zionis, baik dari pemikir Arab maupun pemikir Barat, atau bahkan dari pemikir-pemikir Yahudi. Lo harus membedakan antara Yahudi dan Zionis. Banyak orang Yahudi yang taat, yang anti kepada Zionisme karena dianggap sebagai kolonialisme. Di era dimana kolonialisme itu sudah usang seperti hari ini. Jadi ada tuh momen lama gue gak minum Coca-Cola, gak minum Sprite, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dari Fadil_Anju. Tutorial gak malas sholat, Bib. Kata ayah gua, lo diciptakan untuk sholat. Maka kalau lo gak sholat, lo mengkhianati tujuan penciptaan lo. Sehingga hidup lo akan konslet. Dari Safia Yakin. Bib, jurus merayu calon mertua Bib agar dapat restu. Cara bicara di depan calon mertua Bib. Gini ya, lu bayangin kalau itu anak lu. Dia akan menitipkan hidup dan matinya anaknya kepada lu. Sehingga sangat bisa dimengerti kalau dia sangat berhati-hati. Karena itu lu harus mengerti itu dulu. Kemudian yang kedua, lu meyakinkan dengan bukan hanya kata-kata tapi sikap bahwa lu memang orang yang siap dan layak diberi amanat itu. Karena bayangin lo mau nitipin kunci mobil lo aja ke orang, nggak sembarangan. Apalagi ini anak. Karena itu amanat berupa istri atau anak itu adalah amanat yang agung, yang perjanjian lo itu dengan Tuhan. Makanya Quran nyebutnya mitsaqan ghalidha, perjanjian suci antara kita dengan Tuhan. Bayangin, anak itu yang lu nikahi, dia sembulan-bulan dikandung oleh ibunya setelah lama dinantikan oleh kedua orang tuanya. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang, bahkan hingga orang tuanya mati-matian. Dan itu yang lu terima. Maka itu amanat besar. Dari Merik RNWN. Bib, pernah main peta umpet nggak? Tapi ngumpetnya pulang ke rumah. Ngumpet pulang ke rumah sih enggak. Gue yang sering itu adalah ngumpet di belakang orang yang lagi nyari itu. Jadi pas di belakangnya. Jadi begitu dia selesai 10 biasanya selesai, gue langsung tas. Jadi gak usah ngumpet. Itu kalau lagi malas main peta umpet, itu tipsnya. Ngomong-ngomong, sampai sekarang banyak loh orang yang udah dewasa masih main petak umpet. Ngumpet dari kenyataan. Dari Ivan Sah _. Bib, saya mau nanya, manusia itu harus hidup sesuai dengan garis yang ditakdirkan kah, Bib? Gini, lu gak akan mengetahui apa takdir yang akan terjadi kepada lu sebelum lu sampai kepada takdir itu. Jadi gak masuk akal kalau lu bilang harus hidup sesuai dengan garis takdirnya. Emang lu tahu takdir lu? Karena itu ikhtiar sepenuhnya, sisanya tawakal, berikan kepada Tuhan. Dan lu gak akan menyesali semua takdir yang ada pada diri lu kalau lu sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau belum ikhtiar semaksimal mungkin, ketika ada takdir yang kurang nyaman, lu akan berpikir, seharusnya gue begini, andai gue begitu. Tapi kalau udah maksimal ikhtiarnya, gak akan muncul tuh overthinking tema tersebut. Jadi soal takdir itu paling gampang belajar dari kereta listrik. Listriknya itu dari Tuhan.
Artinya lu gak akan bisa melakukan apa-apa tanpa nikmat dari Tuhan, pangan dan lain sebagainya. Tapi masinisnya itu adalah kita sendiri. Jadi kalau itu kereta tabrakan, yang salah itu kita, bukan listriknya. Tapi tanpa listrik kereta itu gak jalan. Kira-kira begitulah. Dari Haris_Ramadana, pernah nuker sendal pas Jumatan gak Bib? Ke yang lebih bagus? Tentu dong, masa ke yang lebih buruk. Tapi gue gak pernah. Karena orang tua gue dari kecil sangat mewanti-wanti itu. Dan belakangan gue baru tahu bahwa jangankan mencuri, gosop aja, mengambil dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian dikembalikan aja, itu dosa yang serius. Tapi gini, gue tuh biasanya diberi tips oleh ibu gue bagaimana agar sendal gue gak hilang. Yang pertama adalah sendal itu dipisahkan jauh. Yang satu di sini di ujung barat masjid, yang satu di ujung timur. Atau yang kedua dipisahkan tapi gak perlu jauh, asalkan yang satu dibalik, yang satu posisinya bener. Jadi orang nggak langsung bisa menilai itu, oh ini pasangannya ini. Atau yang ketiga, ini yang paling sering, gue dulu itu pakai yang namanya pecak kalau dalam bahasa Madura, atau bangkia. Nah, kalau bangkia masih hilang, itu maling yang nerakanya kayaknya udah ultimate tuh. Tapi gini, menariknya kata ibu gua, tapi kalau sendal lo hilang, lo ikhlasin aja. Karena yang nyuri pasti orang yang butuh atau yang ingin. Dan dengan lo ikhlasin, lo udah bahagiain dia. Dari D.2201_, duduknya geser dikit, Beb. Anda yang bikin Indonesia akan gagal di tahun 2045 untuk mendapatkan bonus demografi. Oke, ini karena pertanyaannya banyak banget. Gua sekali lagi scroll, berhenti dimanapun, dan itu pertanyaan terakhir yang gue jawab. Bismillah. Dari Sergi.ii, Bib, apakah Habib dulu waktu kecil pernah nangis diomelin orang tua dan pengen cabut dari rumah? Serius, iya banget. Gue kalau nangis biasanya pergi ke kamar, nutup pintu, gak berani ngunci karena gue gak pernah dibolehin ngunci pintu kamar sama orang tua. Kemudian nutup kepala pakai bantal, nangis, boikot gak makan, boikot gak minum. Kemudian kalau didatengin orang tua sok tidur. Kemudian punya perasaan bahwa orang tua gue minimal gak sayang sama gue, atau jangan-jangan gue bukan anak dari orang tua gue. Dan pengen cabut, bener. Pengen lari, merantau, pakai kayu ranting sebagai pegangan, dengan sarung yang diisi pakaian dan makanan. Kebanyakan nonton film dan kebanyakan baca buku detektif kayaknya. Oke, kalau begitu teman-teman, itu aja. Gue batasi berdasarkan waktu karena ini udah lebih dari 20 menit. Kapan-kapan lagi deh gue jawabin pertanyaan kalian. Ngomong-ngomong, gue gak milih pertanyaan ini, gue random aja bacanya. Jadi sorry buat yang belum kebaca. Semoga sebagian sih kayaknya udah pernah gue jawab di konten lain, dan semoga di next konten bisa gue jawab pertanyaan kalian atau secara langsung menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih udah bertanya, dan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.